Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 100 kg yang dikemas dalam bungkus kopi. Dari total barang bukti yang diamankan, estimasi jiwa yang diselamatkan mencapai 500.000 orang dengan nilai ekonomi sekitar 100 miliar rupiah. Barang haram ini disita dari 4 lokasi berbeda, yakni hotel di Jalan Seibelutu Medan, parkiran supermarket di Jalan Gatot Subroto, rumah di Komplek Tasbih 1 Medan, serta Pelabuhan Merak Banten. 4 tersangka ditangkap dalam pengungkapan ini, yakni CT, Zul, serta pasangan suami istri SUD dan KAM. Secara keseluruhan, tersangka Zul ini dialah yang meng-create 100 kg yang diparkirkan di dalam rumahnya dan dikemas sehingga dia berhasil memasukkan beberapa mobil dan ada juga yang sudah berhasil. Beralih ke informasi olahraga, pemirsa, jelang 2 laga krusial menghadapi Cina dan Jepang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei. Asnawi Mangkualam dan Stefano Lillipali kembali dipanggil untuk memperkuat timnas. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi 2 pertandingan penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang dipanggil ada Martin Pas, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo, dan Reza Arya di posisi penjaga gawang. Sementara Jay Itzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi gelandang diperkuat Tom Haye, Joy Pelupesi, Ivar Yener, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Di posisi sayap kanan ada Kevin Dick, Sandy Walsh, Eliano Renders, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangkualam. Di posisi sayap kiri ada Kelvin Verdong, Dean James, Sein Patinama, Yance Sayuri, dan Pratama Arhan. Sementara di posisi penyerang ada Ole Romeni, Rafael Struik, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang telah sold out. Namun PSSI memastikan masih tersedia tiket 20% lagi yang akan dijual pada Senin esok. PSSI memastikan tiket laga Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina 5 Juni mendatang masih tersedia. Tahap pertama pada Kamis kemarin, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam. Untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif atau Exco Arya Sinulinga menyebut, tiket masih tersedia 20% dan akan dijual pada hari Senin besok mulai jam 1 siang. Penjualan tiket tersisa akan kembali digelar secara online. Pastikan Anda yang akan membeli telah terdaftar di Garuda ID. Kita beralih ke informasi seputar haji, pemirsa. Ambo Benupeta Nini, seorang jemaah haji embarkasi Makassar, meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah. Kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah usai dirawat di rumah sakit.
Ketua PPIH Embarkasi Makassar, Ali Yafid, mengatakan anggota jemaah haji bernama Ambo Benu Petanini berusia 62 tahun dinyatakan meninggal pada Jumat 16 Mei lalu. Ali Yafid mengungkapkan kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Ambo sempat dirawat di hotel sebelum dibawa ke rumah sakit. Al Ismail membenarkan bahwa salah satu jamaah lagi dari Embarkasi Makassar Kloter 3 asal Kabupaten Sinjai namanya Ambo Benu Petarini, umur 62 tahun itu meninggal dunia di Arab Saudi setelah melaksanakan aktivitas umroh, kemudian kondisi kesehatannya menurun karena memang ada riwayat penyakit jantung sebelum berangkat. Beliau memang mengkonsumsi obat-obat yang terkait dengan jantung. Dengan meninggalnya Ambo Benu Petanini, tercatat 3 anggota jemaah haji Embarkasi Makassar telah meninggal dunia di Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dianggap remeh oleh masyarakat sekitar karena profesinya pemirsa, seorang tukang pijat keliling berhasil naik haji. Selama menabung 13 tahun, tukang pijat keliling asal Sidoarjo ini akan berangkat dengan kloter 57 Embarkasi Surabaya. Profesi tukang pijat keliling dari rumah ke rumah sudah dilakukan perempuan asal Sidoarjo ini sejak tahun 2000. Dalam sehari, wanita yang bernama Umi Sulka ini dapat mengantongi 50 hingga 100 ribu rupiah. Tahun 2012, perlahan-lahan ia menabung rutin sebanyak 20 hingga 30 ribu rupiah per hari untuk berhaji. Kemudian dirinya menyetorkan ke bank agar mendapatkan kursi haji. Awalnya banyak warga yang menganggap sebelah mata dari kemampuan Umi untuk berhaji. Namun berkat kedisiplinannya menabung selama 13 tahun, Umi berhasil mendapatkan kesempatan berhaji di tahun 2025. Umi akan berangkat haji bersama rombongan kloter 57 Sidoarjo menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya dan terbang ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2025. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Karena tidak semua orang bisa naik haji. Tapi banyak orang yang meremehkan seorang tukang pijat ini. Tapi saya tetap berbaik sangka. Umi berharap ibadah haji yang dilaksanakannya bisa berjalan lancar, mulai dari sejak berangkat hingga pulang nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.